Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Trenita Bestari dan saya adalah salah seorang dosen pada program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al Borneo di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui video ini, saya akan memaparkan terkait kegiatan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Komunikasi Internasional dengan bobot sebanyak 3 kredit atau 3 SKS. Dalam perkuliahan ini akan dibahas tentang konsep dasar komunikasi internasional, pengaruh budaya, arus informasi internasional, dan difusi teknologi di beberapa negara. Kemudian ada juga faktor influence international news flow dan setting of international communication. Mata kuliah komunikasi internasional diprogramkan oleh mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang duduk pada semester 3 atau pada tahun kedua mereka di perguruan tinggi. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah komunikasi internasional yaitu sejumlah 8 CPL yang terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. CPL tadi kemudian diturunkan lagi menjadi beberapa CPK dan diturunkan lagi menjadi atau diuraikan lagi menjadi 12 sub CPMK, di mana setelah memprogram mata kuliah komunikasi internasional, mahasiswa diharapkan untuk yang pertama mampu menguasai dan menjelaskan konsep dan teoritis tentang aspek, unsur, tahapan dalam proses komunikasi internasional secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis komunikasi internasional dalam upaya melakukan strategi mengelola informasi secara global. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun strategi komunikasi internasional dalam konteks organisasi yang kreatif dan berdampak efektif. Yang keempat, mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang komunikasi internasional dalam konteks kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi internasional. Kelima, mahasiswa mengetahui perkembangan konsep dan strategi media dalam komunikasi internasional secara global. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis peran media massa dalam membingkai isu internasional. Dan yang ketujuh adalah mahasiswa mengetahui penerapan strategi komunikasi internasional secara efektif, baik itu melalui lobby, negosiasi, dan diplomasi. Dari mata kuliah komunikasi internasional terdiri dari beberapa bahan kajian. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar komunikasi internasional, di mana mereka akan diperkenalkan terkait dasar-dasar dalam komunikasi internasional atau gambaran umum tentang komunikasi internasional. Yang kedua adalah tentang arus bebas informasi atau free flows of information. Yang ketiga, kolonialisme dan perkembangan media massa. Yang keempat, kebebasan pers di beberapa negara. Yang kelima, tentang globalisasi dan budaya konsumen global. Keenam, ada difusi teknologi secara global. Yang ketujuh, ada perspektif dalam komunikasi internasional. Kedelapan, perkembangan jurnalisme internasional. 9 adalah situasi politik internasional masa kini dan masa mendatang dan peran media. Yang ke-10 tentang isu-isu Indonesia di dunia internasional dan bagaimana media membingkai tersebut. Yang ke-11, isu internasional dan analisis framing dari media. Ke-12 adalah pelaksanaan diplomasi dalam komunikasi internasional. Dan yang terakhir adalah teknik lobby dan negosiasi atau tawar-menawar. Untuk metode perkuliahan pada mata kuliah komunikasi internasional ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah metode ceramah. Jadi di sini dosen akan memberikan materi dan teori kepada mahasiswa, tentunya dengan bantuan PowerPoint yang akan ditayangkan melalui proyektor. Yang kedua ada diskusi, ya, tentang pembagian kelompok dengan model cooperative learning. Jadi mahasiswa di sini akan dibagi secara berkelompok untuk membahas tentang isu-isu tentang Indonesia di dunia internasional dan bagaimana media internasional tersebut mengemas isu-isu yang terjadi di Indonesia. Setelah itu mereka akan mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Nah, selain itu contoh lain dari diskusi adalah dengan menganalisis framing dari suatu isu yang ada di media dan mereka akan menganalisisnya sesuai dengan konsep yang telah dipelajari. Nah, model pembelajaran lainnya yaitu adalah role play and simulation, di mana mahasiswa di sini akan dibagi menjadi beberapa grup yang akan mewakili negaranya masing-masing, dan di sini mereka akan
membahas suatu isu dan mempraktikkan bagaimana sih cara lobby atau negosiasi untuk memenuhi kepentingan negaranya masing-masing. Nah, melalui penggunaan beberapa model ini diharapkan mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori di kelas, tapi mereka juga akan terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga mereka dapat mengetahui gambaran misalnya melalui role play simulation tadi, bagaimana sih tugas seorang diplomat dalam mengkomunikasikan kepentingan negaranya melalui negosiasi dan teknik lobby tadi. Yang terakhir adalah sistem penilaian di Universitas Halu Oleo. Sistem penilaiannya itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tugas sebanyak 20%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 50%. Berikut adalah potongan video pembelajaran pada mata kuliah komunikasi internasional yang telah dilakukan secara offline atau daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar semuanya? Baik. Kita ketemu lagi di mata kuliah komunikasi internasional pertemuan ke-13. Hari ini kita akan bahas tentang isu-isu internasional dan bagaimana media mengemas isu ini. Sebelumnya saya mau mulai tanya ke kalian dulu, apakah masih ada yang ingat apa materi kita pekan yang lalu? Silakan, siapa? Oke, silakan. Jadi pekan lalu itu kita membahas terkait dengan isu-isu Indonesia di dunia internasional dan bagaimana media di dunia juga mengemasnya. Contohnya itu seperti isu Timur Timur, kemudian Tegal dan juga Papua. Kemudian kita juga ada membahas terkait dengan media sebagai konflik resolution dan juga konflik intervention. Oke, thank you. Jadi bagus ya, tadi teman sudah menyampaikan bahwa materi kita sekarang itu tentang isu domestik di dalam negeri dan bagaimana media mengemasnya. Misalnya ada isu GAM, Gerakan Aceh Merdeka, kan separatis ya, kalau kalian pernah mungkin ada orang tua, jadi bagaimana media memberitakan tentang isu GAM ini ada kegawatan, kemudian misalnya di Timur Timur kita dituduh oleh media-media internasional bahwa kita melakukan hak asasi dan lain sebagainya, sehingga ini akan mempengaruhi citranya negara kita. Itu jadi betapa besar peran media dari memperbesar suatu isu atau bisa juga mendapatkan dari tadi konflik resolution, ada konflik intensifier, bisa menerangkan kita dengan berita-berita yang baik, bisa juga justru sebaliknya memperbesar suatu isu, memperparah suatu isu seperti itu. Nah, kalau tadi minggu lalu kita bahas tentang domestik, sekarang kita masuk ke internal. Ada 2 di sini. Yang pertama adalah tentang konflik Syria dan Palestina. Sekarang ini lagi ada lagi penyerangan di Masjidil Aqsa, kalau kalian perhatikan di media. Kita mulai dulu dari konflik Syria. Akar konfliknya di sini kita lihat bahwa ada ketidakpuasan masyarakat ya Syria terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu. Jadi alasan internalnya ini konflik yang terjadi karena ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan. Karena itu pemerintahan ini terlalu otoriter. Kalau eksternalnya ada yang disebut dengan Arab Spring. Ya, poin ketiga, dari Arab Spring ini gelombang protes yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Timur Tengah, contohnya di Mesir dan Tunisia. Jadi besar masyarakat di Mesir dan Tunisia ini tidak suka sama presidennya, jadi mereka menggulingkan presidennya melalui demonstrasi. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa di Suriah terjadi juga gelombang protes, karena mereka melihat bahwa di Mesir sudah berhasil menggulingkan polisi seperti itu, jadi mereka terinspirasi untuk melakukan hal yang nah, ada juga faktor ekonomi. Kalau faktor ekonomi karena rezim yang berkuasa saat itu dianggap tidak berhasil dalam faktor ekonomi. Jadi justru lebih banyak terjadi gelombang pengangguran. Di sisi lain dikatakan bahwa mereka punya penduduk melonjak dengan drastis. Jadi semakin banyak penduduk tapi perekonomiannya tidak stabil. Disinilah bisa terjadi banyak konflik. Nah, kemudian bagaimana sosial media memberitakan tentang isu ini? Sini ada video dari
mengambil di YouTube bagaimana media internasional mencoba untuk memberitakan tentang kasus Suriah. Nanti silakan diperhatikan videonya, ada subtitlenya di bawah. Setelah videonya selesai, saya akan minta salah satu dari kalian untuk mengomentari. Silakan. Final messages are flying out of Aleppo, Syria. They're taking social media by storm simultaneously. It almost looks like a coordinated PR campaign. This last phase. This may be my last video. This might be close to, if not the last communication. It's almost as if they were hoping these final messages would trend and get picked up by mainstream media. They don't know where, just running. We are here for things and inside, literally. People executed. It's as simple as that. It's almost like these are just innocent civilians with no message, no strategy, no politics, just people simply fighting for their lives. One day, saying goodbye to the world on social media, the next day getting introduced to BBC, CNN, and Al Jazeera, all in prime time. Well, they're not. These are activists. Some of them just recently joined Twitter and clearly support the revolution. They have thousands of followers. Some call themselves journalists that are verified on Facebook, like Bilal Abdul Karim, an American who has no problem pushing Al-Nusra propaganda. You know, the rebels. This guy is a member of the White Helmets, who were founded by a British ex-military officer and have been funded with millions by the US and UK. And then there's a little girl named Ghana, also joined Twitter not so long ago, in September. She's already verified and has over 200,000 followers. Ghana is 7 years old and tweets in perfect English from the heart of East Aleppo with a little help from her mom. She, of course, also had a final message just in time. So what do all of these people have in common? They want you to think there's one side to the story, one truth, that Assad is randomly going from city to city and killing his own people for some crazy reason with the help of Russia, even though the whole world is watching every step. They want you to think that these civilians pouring out of Aleppo are running from genocide committed by the Syrian army, and those who celebrate on the streets are dancing on children's graves. While Al-Qaeda infiltrated rebels are bravely and heroically defending civilians in East Aleppo. The question is, do you buy it? Because millions of people do. Final messages are Oke, sampai tadi di situ video siapa yang mau komentar? Satu orang. Saya Bu. Ya, silakan. Jadi dari video tadi kita bisa melihat media digunakan masyarakat sipil untuk menggambarkan keadaan mereka saat konflik. Ada tambahan kata yang dilebih-lebihkan dengan bertujuan untuk diinput atau dilihat oleh media-media besar, sehingga kita sebagai pembaca atau pendengar itu tidak boleh langsung mengambil kesimpulan dari suatu isu, harus mencari fakta yang sesungguhnya. Oke, thank you dari teman tadi. Bahwa kita lihat tadi bagaimana penggunaan media, sosial media, ada Facebook tadi, ada Twitter kan. Jadi di atas penggunaan Facebook dan Twitter kan. Jadi Facebook sama Twitter dipakai untuk mereka untuk menyiarkan ini loh kami sedang menderita, ini pesan terakhirnya kami. Padahal besoknya justru mereka muncul di prime time, justru mereka di headline. Ini tujuannya apa? Untuk menarik simpati. Jadi bagaimana penggunaan media di sini untuk menggambarkan ada kekacauan, untuk menarik simpati. Padahal tadi disampaikan bahwa mereka justru bukan orang yang terlibat. Ada orang Amerika tadi, ada yang justru dibiayai sama Inggris, ya kan? Sama Rusia. Jadi bagaimana media tadi digunakan untuk mempengaruhi cara pandang kita terhadap konflik yang ada tadi di Israel dan di Suriah. Nah, kemudian kita lanjut ke isu di Palestina dan Israel. Kalau tadi di Suriah ada faktor internal dan eksternal. Kalau di Suriah, di Israel dan Palestina ini awalnya sebenarnya perebutan lahan, ya, perebutan wilayah yang mereka, karena di sini di wilayah tersebut sebenarnya adalah wilayah di bawah Utsmani, kemudian pindah ke di bawah penjajahannya Inggris, Pak. Kemudian masuklah banyak di sana masyarakat Yahudi sampai kemudian
Palestina di sini merasa mereka terjajah, harus bangkit, kemudian melakukan gelombang protes. Di sini bisa dilihat penduduknya semakin banyak ya, Yahudi bahkan kali itu hampir 5 juta orang, yang awalnya hanya 650, meningkat kurang lebih 8 kali lipat. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa isu Palestina dan Israel ya kurang lebih awalnya itu karena perebutan wilayah kekuasaan. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa menganalisis tentang kasus misalnya tadi konflik Israel dan Palestina dan kasus yang lain sebenarnya juga bisa kasus COVID, kasus Piala Dunia U20 dan lain sebagainya. Nah, kita bisa gunakan namanya analisis framing. Nah, framing ini dari teori konstruksi sosial. Nah, konstruksi ada kata construct bahasa Inggris artinya membangun. Jadi isu ini sengaja dibangun oleh media menggambarkan seakan-akan itu realitasnya seperti itu kalau teori konstruksi sosial. Padahal belum tentu realitasnya seperti itu. Jadi mereka punya kepentingan di balik seperti itu. Jadi kalau ada yang berminat menganalisis tentang mass media atau bisa juga hal yang lainnya bisa menggunakan teori atau analisis framing. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yes. Silakan. Terkait dengan Ibu, saya ingin bertanya tentang apa perbedaan konsep framing dan agenda setting. Itu. Jadi sini sudah program semua komunikasi massa. Komunikasi massa itu kan pasti dari bahas tentang teori agenda setting. Kalau agenda setting dia kan ada kata set, dengan kata set dibentuk dengan tujuan apa? Untuk mengubah cara pandangnya kita, cara berpikir. Jadi dia kata kuncinya adalah membangun public awareness atau kesadaran masyarakat. Jadi kalau agenda setting dia lebih ke public awareness. Sementara kalau framing dia adalah memberikan realitas. Itu bedanya. Jadi kalau agenda setting, media itu mengatur apa yang menjadi kepentingannya mereka, tujuan menjadi kepentingan kita. Apa yang menurut mereka itu penting, menurut kita itu juga jadi penting, jadi membangun kesadaran kita. Nah, cara framing dia adalah membingkai suatu isu, kemudian isu tersebut dimuatlah ke dalam berita seperti itu. Nah ini dia subjektif, ya. Saya kasih next dulu. Jadi subjektifnya itu berbeda pasti antara media A dan media B, media X dan media Y itu bisa jadi berbeda. Mereka punya latar belakang media yang berbeda, yang punya siapa, kepentingannya apa, kemudian itu akan tergambar dari editornya, tone beritanya, judul beritanya. Ini adalah yang membedakan antara media satu dan media yang lainnya. Yang bisa menggunakan analisis framing seperti itu. Sudah paham? Oke. Jadi framing di sini kalian gunakan untuk menganalisis sebuah isu yang dalam suatu media. Jadi dia subjektif. Maksudnya subjektif adalah tergantung media itu mau pakai referensinya apa. Ini akan tergambar dari tadi judulnya, kemudian beritanya dan lain sebagainya. Supaya lebih paham, di sini ada perbedaan antara framing dari dua harian. Ada dari Kompas dan ada dari Radar Sultan. Kalau dari Kompas kita lihat dari beberapa berita yang dibuat, di sini dia menyebabkan mengatakan bahwa pemicu konfliknya yaitu adalah Palestina. Palestina katanya tidak mau diajak berdamai. Palestina masih tidak mau melakukan namanya gencatan senjata. Mereka masih tetap mau melawan. Jadi bisa dilihat dari Kompas dia memframing bahwa Palestina itu adalah pemicu konflik. Sementara Israel di sini dikatakan sebagai korban. Ya, katanya Israel cuma mau damai, tapi Palestina yang tidak mau. Jadi penilaian moralnya katanya Palestina secara moral dinilai buruk. Ini dari Kompas. Bagaimana dengan Radar Sultan? Nah ini harian lokal ya di Sulawesi Tengah.
Kalau tadi Kompas dia katakan pemicunya adalah Palestina, kalau radar Sultan justru sebaliknya, penyebab konfliknya adalah Israel. Jadi di sini bisa dilihat dari pada jauh Gaza, bukan dari Israel tidak berkurang, meski jumlah korban tewas mencapai 420 orang dan juga hampir 2.500. Jadi kita bisa lihat dari pemilihan kata beritanya bombardir Israel. Dari situ kata bombardir Israel kita bisa lihat bahwa sini si radar Sultan memframingnya adalah yang salah, yaitu Israel. Jadi bisa kita lihat kan dua hal berbeda dari media satu dan media yang lain. Itu tergantung dari latar belakangnya, preferensinya, dan sebagainya. Nah ini juga ada, kita lihat bagaimana peran media sosial TikTok. Nah ini TikTok yang penggunanya sekarang sudah bermiliar, bahkan melampaui atas sosial media yang lainnya. Nah TikTok di sini juga ikut memberitakan tentang kasus-kasus Palestina Israel. Padahal TikTok ini awalnya kan cuma aplikasi yang pakai joget-joget kan, tapi di belakang ini sudah ada membahas, misalnya kalian bisa dapat tips and trik misalnya bagaimana membuat daftar isi misalnya kan, pustaka, kemudian shortcut, ada juga luas dari TikTok Shop. Bahkan ini senior kalian ada yang akan jadi skripsi tentang TikTok Shop gratis ongkir terhadap kepuasan konsumen. Senior kalian lagi sementara proposal. Jadi banyak sekali sebenarnya ide-ide tentang media kalau kalian mau angkat menjadi tugas akhir. Nah ini juga ada terakhir video dari TikTok bagaimana media TikTok sini digunakan oleh kelompok atau gerakan di Palestina untuk melakukan perlawanan terhadap Israel. Sama seperti tadi saya putarkan di kurang lebih 1 menit, terus nanti minta tolong satu orang komentari videonya. Itu tadi dari pikiran rakyat.com. Siapa satu orang yang bisa komentar? Ya, silakan. Dalam video tadi kita bisa melihat bahwa media, terutama media sosial, mempunyai dampak besar pada suatu isu. Misalnya dalam video tadi ada sebuah kelompok yang menggunakan media sosial yaitu TikTok untuk memberitakan mengenai konflik yang sedang mereka alami. Hal ini bertujuan untuk menarik simpati masyarakat luas. Dan dari video tersebut juga kita bisa melihat bahwa media sosial dapat menambah informasi dan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan. Oke, thank you. Jadi tadi kita lihat ada video dari TikTok di mana ada gerakan di Palestina ikut memberitakan melalui TikTok mereka itu mengalami yang namanya kekerasan, sehingga pemerintah Israel mungkin saja sudah mulai agak besar dengan adanya akun tersebut, sehingga diputuskan tadi akunnya dinonaktifkan. Kita bisa lihat bahwa betapa besar peran media tadi ini, termasuk media sosial, bahkan TikTok pun yang awalnya mungkin tujuannya hanya untuk tadi joget-joget menghabiskan waktu, tapi bisa dipakai untuk kelompok atau gerakan untuk melakukan banyak perlawanan. Ya. Dan besar sekali peran media di sini dalam suatu isu konflik. Nah, ini ada juga terkait dengan materi yang lalu tentang konflik resolution. Jadi bagaimana media bisa dipakai untuk damai. Jadi kesimpulannya adalah dari media massa mempromosikan perdamaian di sini. Jika media massa bisa dipergunakan untuk yang namanya katanya meyakinkan manusia untuk berperang, seharusnya media massa juga bisa digunakan untuk memperbaiki
punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, supaya mereka itu memberitakan hal-hal yang bisa menenangkan masyarakat kita sebagai masyarakat, sebagai citizen, bukan justru memperparah terjadinya konflik sampai kemudian konfliknya masih terjadi sampai sekarang. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Thank you. Selanjutnya, kalau begitu adalah tugas. Jadi tugasnya minggu depan. Yang tadi kan kita sudah belajar tentang framing, kan? Jadi framing, coba kalian ceritakan para individu, apakah kalian punya pengalaman tentang framing suatu isu di media? Nah, terutama media elektronik atau mass media yang dalam bentuk koran atau buletin dan lain sebagainya. Misalnya kasus COVID, pernah nggak sih kalian di framing atau membaca framing dari isu mengatakan bahwa COVID itu yang salah sebenarnya kita masyarakat karena tidak mau patuh. Padahal mungkin saja menurut kalian tidak seperti itu. Nah di sisi lain mungkin ada framing yang mengatakan bahwa yang salah justru misalnya pemerintah mau membuat kebijakan yang baik sejak awal terjadinya COVID. Seperti itu. Ya, silakan ditulis saja, boleh tulis tangan, boleh ketik. Kemudian nanti insya Allah pekan depan kita diskusikan di pertemuan ke-14 sebelum kita mulai materi. Jelas tugasnya? Jelas. Oke, thank you. Jadi sebelum saya tutup untuk perkuliahan hari ini, saya minta satu orang coba bisa tidak disimpulkan kita hari ini sudah belajar apa saja. Silakan, siapa satu orang? Oke. Jadi hari ini kita mempelajari tentang sebuah isu yaitu kasus Suriah dan Israel versus Palestina dan bagaimana media memberita isu tersebut. Ternyata walaupun kedua isu tersebut terjadi di luar negara kita, tetapi memiliki dampak yang luas. Luasnya dampak isu tersebut karena bisa jadi karena media, di mana media bisa saja membingkai sebuah isu seolah nyata, padahal belum tentu terjadi. Sehingga sebagai masyarakat sudah seharusnya memfilter lagi gimana informasi tersebut dan memperbanyak literasi kita terhadap informasi dari tempat lain. Sehingga kita tidak mudah membaca. Thank you. Jadi seperti itu ya tadi besar peran media dan kita juga tidak boleh serta-merta menelan informasi kita peroleh. Apalagi ada banyak kasus-kasus berita hoax yang kita bisa dapatkan dari pesan berantai dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai netizen harus mawas diri. Jadi jangan cuma handphonenya saja yang smart. Orang ini harus smart, jangan cuma smartphone tapi smart bisa. Ya, jadi hari ini kita tadi belajar ada dua konflik Suriah dan Israel versus Palestina dan ada analisis framing. Framing adalah bagaimana suatu media membingkai suatu isu realitasnya dibuat seperti itu padahal belum tentu yang terjadi adalah seperti yang diberitakan. Nah, ini semua subjektif tergantung media itu preferensinya seperti apa. Dan ini akan kita bisa lihat melalui pemilihan berita, kemudian judulnya, tone beritanya, gambar yang ditampilkan oleh media dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu insya Allah di pekan depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan saya harap bahwa pertemuan tadi akan membawa manfaat bagi kalian semua. Nambah wawasan dan sudah ada lagi satu metode atau analisis yang bisa kalian gunakan. Oke, demikian dan saya tutup dan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah Komunikasi Internasional yang saya ampu. Terima kasih atas atensinya dan semoga video ini mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.